Oke. Terima kasih ya Mbak Mani dan teman-teman Mbak Sisil, makasih sudah diundang. Saya udah diundang datang ke sini untuk mau sharing ya terkait emosi gitu. Apa sih emosi itu? Ada yang tahu nggak ibu-ibu semuanya? Coba aja. Marah. Terus apa lagi? Sedih. Terus apa lagi? Senang, galau bisa juga. Jadi emosi itu adalah respon ya ibu-ibu ya, respon terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kayak tadi ibu bilang marah, senang, galau, itu juga respon termasuk bentuk-bentuk si emosi tadi. Gitu. Jadi udah paham ya kalau nanti saya tanya emosi itu apa? Emosi adalah respon terhadap situasi yang sedang dihadapi. Oke? Nah, terus gimana caranya untuk kita olah emosi? Gitu, gimana caranya? Oke, kita perlu tahu dulu nih. Mungkin boleh dicatat ya ibu-ibu ya. Kalau ada HP, monggo boleh dicatat. Karena ada latihannya nanti, kita latihan relaksasi juga. Boleh dicatat. Kalau ada HP, boleh dicatat. Yang pertama, gimana caranya kita untuk olah emosi? Yang pertama adalah kita perlu tahu emosi apa yang sedang kita rasakan. Contohnya, kita sedang sedih. Kenapa sih kita sedih? Gitu. Kita sedang senang. Apa penyebab dari senang itu? Apa penyebab sedihnya itu? Kayak gitu. Oke? Nah, terus kalau kita sedih, responnya seperti apa? Kadang kita sedih tuh nangis gitu ya. Terus bilang, saya nggak apa-apa. Nah, itu nggak boleh ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau mau nangis, ya bohong. Jadi kalau mau nangis, ya nangis aja, nggak apa-apa. Kalau kita senang, ya kita ketawa aja. Kayak gitu. Jadi kalau saya ke klien saya tuh selalu bilang, apa yang kamu rasakan? Saya lagi sedih. Ya udah bilang aja kita lagi sedih gitu. Jadi nggak perlu ditutup-tutupin bahwa saya nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa kok gitu. Tapi diam-diam di belakang nangis gitu, seperti bom waktu jadinya ya. Nah terus kita bisa nilai nih, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi sedih, perlu nggak kita untuk ngebuang barang? Kadang kan ada orang yang kayak gitu ya, kalau lagi sedih kita sukanya lempar barang gitu, atau mukul gitu. Nah, perlu nggak kita kayak gitu? Jadi kita juga perlu harus menilai nih, penilaian kita terhadap emosi tersebut. Nanti kedepannya kita akan nyesel nggak sih kalau kita berbuat demikian, kalau kita berbuat agresif seperti itu. Gitu. Nah, terus dari emosi tadi kita bisa ambil hikmahnya. Misalnya kita lagi marah, ya udah kita marah, kita curahkan. Dengan apa? Misalnya kita marah, kita curahkannya bisa main musik, kita nyanyi yang galau. Terus kita nangis-nangis gitu ya, nggak apa-apa. Itu suatu bentuk pencurahan kita kan, biar kita nggak terlalu stres. Nah, makan juga bisa gitu. Masak yang enak. Nggak apa-apa, gue yang penting happy kan ya. Dilihat orang juga jadi enak ya. Apa ya istilahnya? Mukanya tuh sumringah ngono loh, nggak yang keras aja gitu bawaannya tuh. Aku tersinggung kayak gitu. Kalau mukanya mengkerut gitu kan nggak enak juga ya respon orang ya. Gitu. Jadi kalau bisa apa nih yang kita ekspresikan, kita bisa ekspresikan gitu. Untuk ibu-ibu yang mau menopause terutama itu ya lagi nggak seimbang gitu. Karena gimana caranya kita untuk mengkontrolnya itu. Gitu. Nah, oke, nextnya adalah kita bisa lakukan stop untuk mengelola si amarahnya itu. Jadi kalau misalnya udah mulai bawaannya tuh pengen nabok aja gitu, bawaannya tuh pengen gregetan aja gitu. Nah, gimana respon kita? Kita bisa bilang stop, gitu. Oke? Nah, terus biasanya saya di sini nggak ada infocus, mungkin nanti boleh di share ya contohnya. Jadi gini. Saya cerita sedikit tentang klien saya ya. Klien saya yang di kantor, kebetulan ibu bekerja. Karena kami kerjanya di perbankan, jadi pulangnya malam terus gitu. Jadi mungkin sampai rumah sekitar jam 9, jam 10. Kebetulan dia udah punya anak, anaknya sewindu juga nih. Gitu, anaknya sewindu. Tapi dia di rumah, punya baby sister. Kemudian dia bilang gini, mungkin di rumahnya itu dia kondisi udah capek ya. Di luar udah macet, terus kemudian di kantornya juga kebetulan lagi diomelin atasan gitu ya. Nah, jadi respon dia terhadap anaknya, dia akan marah gitu. Kita lihat dulu nih, kita harus satu-satu lihat apa sih pemicunya dia marah.
Oh, dari kantor. Terus yang kedua, rumahnya berantakan. Jadi dia datang ke rumah, ngelihat anaknya udah kocar-kacir tuh, makanan di bawah, segala macam, rumah berantakan. Itu pemicu amarahnya dia. Nah, terus yang kedua, saya selalu ajarkan ke dia adalah bilang stop. Gitu, bilang stop dan kita coba lakukan relaksasi. Nah, terus kemudian dia bilang stop terhadap dirinya dia bahwa oke, kita harus pahami dulu namanya juga anak kecil gitu ya dengan kondisi yang berantakan rumahnya, terus sementara ada baby sister juga di rumahnya gitu. Oke, dia mandi untuk membereskan pikiran-pikiran dia supaya dia lebih jernih lagi. Nah, fakta masalahnya perlu marah, ya kan? Respon kita adalah apa kalau ngeliat rumah berantakan ini? Marah kan, sebel kan, capek kan soalnya badan. Harusnya kita nggak perlu marah. Jadi nanti ibu-ibu bisa belajar bahwa kita harus lihat faktanya, fakta masalahnya seperti apa. Nah, kita kan bisa bilang nanti kerjasama sama tim bahwa di sini timnya adalah baby sisternya. Kita kerjasama sama baby sister kita. Tadi di rumah seperti apa sih? Gimana kondisinya? Bisa aja memang dia udah beres-beres rumah, tapi karena anaknya masih nakal, masih yang sukanya main, ya nggak apa-apa. Kita perlu tahu juga kan kondisi di rumah seperti apa. Terus kemudian kita bisa bilang nih, next plan-nya seperti apa, rencananya seperti apa. Adek, ini mama lagi capek gitu, yuk kita bantu beres-beres yuk gitu. Kita bisa bilang seperti itu, namanya komunikasi asertif. Jadi meskipun kita ngerasa kita capek, kita bakal bilang, saya lagi capek loh gitu. Nggak melulu mengenai kondisi anak. Misalnya lagi sama pasangan nih, lagi sama suami gitu, terus diajak beres-beres nggak mau, kita bisa bilang gitu, saya lagi capek loh Pak gitu, boleh nggak bantu saya gitu. Itu komunikasi asertif juga penting ibu-ibu ya. Jadi meskipun kondisi kita lagi marah, kondisi kita lagi senang pun, kita perlu bilang, kita perlu komunikasi seperti itu. Itu namanya komunikasi asertif gitu ya. Itu juga bentuk istilahnya bentuk kita kelola si emosi itu tadi gitu. Nah, terus di sini ada caranya untuk mengelola si emosi. Contohnya menjaga kualitas tidur. Siapa di sini yang tidurnya cuman 5 jam, cuman 4 jam? Ada nggak di sini? Nah, ya banyak lagi gitu ya. Nah, coba besok pagi dilihat kantung matanya ya. Ada nggak tuh itu? Itu dia, itu kurang ya ibu-ibu ya. Jadi minimal 7 sampai 8 jam. Saya selalu bilang tuh sama klien saya, gimana tidurnya? Gimana kondisi tidurnya? Nyenyak nggak? Atau cuma tidur tapi bobo ayam gitu. 7 jam dia tapi nggak nyenyak gitu, seperti itu. Itu kita perlu tahu ada apa sebenarnya pada hari itu gitu ya. Jadi tidur 7 sampai 8 jam ya ibu-ibu ya. Yang masih 4 jam, 5 jam, dilihat besok pagi pasti ada kantung mata. Jadi muka juga nggak sumringah kan jadinya kan gitu. Support system. Ini teman-teman di sini WK saya suka banget. Pas datang auranya udah aura-aura positif ya gitu. Iya dong. Ikut dong. Agak aur-auran nggak apa-apa deh ya. Tapi auranya aura positif nih di sini. Itu juga support system. Jadi kita sesama wanita saling mendukung. Gitu. Saya lagi sebel, bisa jadi tempat curhat. Suami pun di rumah juga bisa, atau anak-anak juga bisa untuk jadi support system kita. Untuk jadi istilahnya ya, pelipur lara lah gitu ya. Untuk kita bisa saling berbagi, saling curhat kayak gitu. Sama berpikir positif, ini penting gitu ya. Kita perlu positif, kita perlu optimis pada diri kita gitu ya. Meskipun situasi susah, situasi yang banyak konflik, tetap positif, tetap doa selalu ya, untuk kita bisa melangkah gimana plan selanjutnya atau gimana rencana selanjutnya kayak gitu. Luangkan waktu olahraga. Ibu-ibu olahraga enggak? Ayo. Olahraga di dapur. Mama saya juga nggak olahraga itu ya. Makanya ibu
Bu, saya juga nggak olahraga sih, Bu, piye iki gitu ya. Pertemuan bulan depan olahraga. Ya olahraga ya. Mbak Sisil tolong ya Mbak Sisil ya. Tim humas, tim bidang pendidikan, tim organisasi semuanya tolong ya. Ayo olahraga, penting soalnya itu ya. Sekedar seminggu sekali boleh. Kamunya. Mulutnya yang olahraga. Jangan cuma mulutnya ya, tapi badannya juga. Jadi biar kelihatan bugar, biar kelihatan fit gitu ya. Apalagi yang udah menopause nih. Saya selalu bilang sama ibu-ibu di kantor, ibu-ibu yang pensiunan, Bu, olahraga enggak? Dibilang, enggak Mbak, enggak. Tidurnya berapa jam? 4 jam Mbak. Oh pantas muka sumringah biasa gitu ya. Kelabu ya, wajahnya kelabu. Iya wajahnya kelabu, warnanya aura-aura gitu ya. Kamu Mbak. Makanya ya, jadi nggak happy lagi gitu masuk kantor, udah capek gitu ya. Kalau bisa seminggu sekali minimal. Minimal seminggu sekali. Oke. Kalau males sekarang udah ada YouTube. Nah, tuh. Apalagi tuh? Kita nggak bisa males lagi ya. YouTube udah ada tuh, tinggal ketik tuh. Jogging, atau aerobik, nggak ada alasan. Ya, nanti saya akan absen ya. Kemana bulan depan ya? Olahraga nggak? Gitu. Betul. Karena ini penting banget ya buat kita kelola. Jadi lebih positif kitanya tuh. Gitu. Oke. Terus manfaatkan hobi. Apa nih ibu-ibu hobinya? Masak? Masak. Udah ada yang dimasak. Gimana nggak boleh? Gosip. Masak boleh, tidur juga boleh, nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Mungkin yang sukanya menjahit, bercocok tanam gitu ya, itu juga boleh gitu. Makan-makan kumpul sama temen, itu juga termasuk hobi. Diluangkan itu ya. Pokoknya support system, luangin hobi itu penting juga buat kita. Journaling atau menulis. Nah, ini ceritanya menarik nih. Baru kemarin 3 hari yang lalu. Jadi saya cerita sedikit juga ya. Ada karyawan bermasalah. Dia itu kalau lagi emosi tremor. Ibu-ibu tahu tremor kan ya? Yang gemetaran gitu. Jadi dia sampai nggak bisa nulis. Aktivitas dia juga jadi terganggu. Nah, kalau saya terapinya adalah setiap malam dia harus tulis. Jadi apapun yang dia rasakan, aktivitasnya saat itu dia akan tulis selama 1 bulan. Dan better itu, meskipun kita ya kelihatan ya tulisannya kayak tulisan anak SD gitu, ya nggak apa-apa. Jadi kita lihat perkembangannya setiap bulan, 2 bulan kemudian seperti apa. Gitu. Nah itu soalnya termasuk bentuk kita mengelola si emosi itu tadi. Jadi kayak tulisan kalau zaman dulu tuh diary. Nah itu bentuknya tuh, itu penting juga yang kayak gitu. Itu termasuk pasien saya yang di kantor kayak gitu. Saya kasih buku, terus hari ini apa, besok apa, kegiatannya. Jadi akan cerita gitu. Jadi lebih luas ya tangannya ya, biar nggak lebih tremornya lagi tuh lebih berkurang. Seperti itu. Self love atau merawat diri. Ibu-ibu suka luluran? Suka keramas? Aduh. Habis smoothing. Ngecek loh, itu self love. Dicek. Bagus loh itu. Mempercantik diri ya Mbak Sisil ya. Betul. Self love ya. Jadi kita harus mencintai diri kita dulu. Terus kemudian boleh luluran, boleh ke salon. Terus boleh apa nih namanya krim bar. Terus smoothing juga boleh gitu. Yang penting buat diri kita happy lah gimana gitu ya. Porsinya masing-masing soalnya. Menjaga kesehatan seksual. Saya belum menikah ya. Karena klien saya. Gimana Mbak Yanti? Aku nggak denger tuh. Aduh. Sex education juga penting ya. Jadi ibu-ibu kalau di rumah kebanyakan bapak-bapak gimana nih gitu kan, kita juga penting tuh merawat yang seperti itu gitu. Karena kalau di kantor saya itu kebanyakan kalau yang konseling laki-laki dia kurang perhatian terhadap si istri gitu. Jadi apa ya istilahnya kalau bahasa dewasa tuh minta jatah. Nah gitu, tau lah ya ibu minta jatah ya, tanda kutip nih saya minta jatahnya gitu. Ya, seminggu 2 kali Mbak. Nah, Nggak usah diceritakan dong.
Pak gimana? Nah kan sama istri sama istri gimana nih gitu, hubungannya seperti apa gitu, masih romantis kayak dulu kah atau sudah surut? Karena dia selalu bilang soalnya saya kan pulangnya malam mbak gitu, ya mbak tahu sendiri lah mbak kan juga pulang malam. Nah jadi udah punya suami. Iya, belum punya suami, udah mulai berdebat nih. Saya belum punya suami. Nggak tahu saya Pak juga kan gitu. Ya udah bapak cobalah seminggu sekali gitu ya, Sabtu Minggu kami libur gitu, bisa lah Pak untuk quality time gitu kan sama istri dulu ya, anaknya diungsikan dulu, jadi membangun kedekatan lagi sama pasangan kita itu juga penting ya ibu-ibu ya. Minggu 2 kali kita me time sama pasangan gitu untuk berbagi cerita gitu, apa sih hari ini yang dilakukan, apa sih hari ini yang dirasakan, terus gimana caranya kita untuk menyelesaikan masalahnya itu, seperti itu. Jadi kesehatan seksual juga penting di sini gitu. Nah terus saya mau jelasin juga untuk relaksasi ya. Kita boleh berdiri nggak nih? Boleh. Ya, sip. Oke, Mbak Enggar, udah kameranya udah siap? Yang Ya. di sana nggak di kamera ini? Enggak, ini aja. Iya, pasti memangnya. Yuk, kita berdiri, sikap tegap dulu nih, ibu-ibu. Jadi sometimes kalau ketemu si marahnya lagi, Bu, boleh digeser. Kita udah tahu caranya ya, cara contohnya ya. Kita berdiri, posisi tegap ibu ya, tegap. Terus ini leher tuh harus tegap juga ya, leher tegap nih. Tegap, jangan ada yang bungkuk. Pokoknya double di belakang sini, oh double chin ada. Harus perawatan habis itu ya. Yang double chin nggak apa-apa, masih tetap cantik kok, yang penting ya. Pokoknya duduk sampai punggung ini jangan terasa bongkok. Duduknya tegap ya. Jadi kerasa harus kita tegap gitu. Bu Yuli yang masih bongkok. Ayo. Siapa Bu Yuli? Ngumpet nggak Bu Yuli? Tunjukkan dadamu. Tipis lagi. Nah, yuk, udah, kita udah siap ya. Kita coba tarik nafas pelan-pelan sambil dirasain. Dirasain, dihitung 1, 2, 3, buang pelan-pelan. Nah, lagi rasain 1 sampai berasa perutnya nih. Lagi narik nafas. 2, 3. Oke. Terus naik sini nih, agak damah dikit Bu Ibu. Yuk, tarik lagi pelan-pelan. 1, 2, 3, buang. Oke. Ke kiri boleh. Kiri. Ini Mas Bindu pinternya. Yuk, 1, tarik. 2, 3. Oke, buang. Tarik sebelah kanan lagi. 1, 2, 3. Oke, buang. Nah, ini dipakai kalau Bu Ibu udah mulai emosinya negatif keluar ya. Jadi area yang belakang sini nih, area belakang itu biasanya kita tegang kalau lagi emosi, gitu kan? Suka deg-degan, tegang, kita bisa pakai cara itu. Oke? Oke. Nah, ada lagi juga kita ketuk di sini nih. Ini tulang nih, tulang, terus 2 jari boleh, 2 jari terus di sini, di bagian sini. Ya, diketuk-ketuk. Anginnya akeh anginnya. Anginnya keluar ya, jadi ketuk 3 kali aja. Gitu. Itu untuk memanggil diri kita untuk keadaan sadar lagi. Gitu. Saya lagi emosi, kita panggil diri kita dengan sebutan nama. Sabar ya. Siapa misalnya Ibu Ria, ayo Ria, sabar, Ria kayak gitu. Kita tuk 3 kali ya, 2 jari. Pas tulang itu ya, bapaknya. Tulang. Oh ini tulang nih, Iya. tulang terus di bawahnya. Ya, gitu. Jadi dekat sama jantung. Gitu. Jadi untuk apa ya, menyadarkan kita bahwa oke, kita masih ada planningnya nih, kita masih di sini nih, gitu. Kita masih bisa berpikir jernih seperti itu. Jadi ingat relaksasinya tadi biar otot nggak tegang ya. Atas, kiri, kanan, sama ketuk sini.
Oke. Oke, boleh duduk lagi, Ibu. Kayaknya itu sih sekian materi dari saya. Mungkin Mbak Mani. Terima kasih. Terima kasih.